Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat mencari ilmu, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita, pimpinan kita, junjungan kita, guru kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat yaumul kiamat. Amin ya Allah. Dalam kesempatan kali ini atau diskusi kali ini kita akan membahas tentang model-model dan karakteristik PTK. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11, nama saya Rama Ramdhani Gumilar dan rekan saya Saudari Dia. Nah, kami akan membahas tentang model-model PTK, dan Saudari Dia akan membahas tentang karakteristik PTK atau mata kuliah kita ini, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya hanya bisa melakukan recording melalui handphone karena laptopnya agak kurang sehat gitu ya. Jadi inginnya itu, kalau misalnya saya juga inginnya itu menjelaskan melalui laptop gitu, seperti share screen gitu ya, sehingga saya juga lebih enak menjelaskannya gitu, bisa menunjukkan gambar-gambar dan video-video gitu ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai, semoga agar kita mudah-mudahan diskusi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niatan kita untuk mencari ilmu itu dapat dilakukan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Maksudnya itu dengan serius gitu ya. Mari kita buka diskusi kita kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua bisa lihat di PowerPoint yang telah kami bagikan. Di sana ada tentang model-model PTK. Sebelum masuk ke dalam model-model PTK ini, yaitu yang pertama ini tidak ada satu aturan baku di mana menjelaskan bahwa peneliti hanya boleh menggunakan model-model tertentu pada situasi tertentu gitu. Jadi maksudnya ini, dalam penelitian apapun, model yang digunakan ini bebas. Jadi tidak ada satupun aturan baku yang menjelaskan bahwa misalnya kita akan meneliti tentang satu penelitian gitu ya, dan penelitian ini haruslah dengan metode Lewins gitu ya. Ini tidak ada gitu. Jadi peneliti boleh menggunakan metode apapun. Dan yang kedua, peneliti ini dibolehkan juga gitu menggunakan berbagai macam metode dalam satu penelitiannya gitu. Jadi kalau misalnya dalam satu penelitian menggunakan 4 atau 5 metode sekalipun dipersilahkan gitu, diperbolehkan ya. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam fungsi model, bukan metode ya, model. Boleh dilihat di sana di fungsi model. Jadi fungsi-fungsi model ini sebenarnya banyak gitu ya. Cuman yang saya tangkap ini ada 4 yang dicantumkan dalam PowerPoint. Yang pertama itu dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Yang kedua, dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian, dan kemudian dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Tentunya yang poin ketiga ini kenapa dapat menyederhanakan, karena nanti juga kita akan bahas, yaitu dengan adanya model kita itu jadi punya gambaran gitu. Jadi punya aturan, atau bisa lihat kayak seperti tutorial gitu ya, step by stepnya gitu ya, yang tadinya bersifat kompleks ketika kita tidak mengetahui model-model ini, tapi setelah kita mengetahui model ini, penelitian bisa menjadi sederhana gitu ya, karena sudah ada yang meneliti terlebih dahulu. Kemudian dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Kenapa digunakan juga sebagai pedoman? Karena dari model-model yang disediakan, kita hanya tinggal mengikuti step by stepnya gitu.
Tidak perlu kita lagi memikirkan setelah ini apa gitu ya. Misalnya setelah perencanaan itu saya itu harus apa gitu, harus observasi dulu atau harus langsung melakukan tindakan atau pencerminan dulu gitu ya. Jadi karena sudah disediakan gitu diagramnya atau misalnya step by stepnya, maka kita akan lebih mudah ketika melakukan penelitian. Nah, di sini kemudian bisa dilihat di PowerPoint semuanya. Ada yang pertama itu model Kurt-Lewin. Nah, model Kurt-Lewin ini bisa dilihat sekali sangat sederhana, yaitu pelaksanaan penelitian tindakan adalah proses yang terjadi dalam satu lingkaran yang terus-menerus. Bisa disebut lingkaran, bisa disebut kotak juga tidak apa-apa gitu ya. Maksud terus-menerusnya bisa dilihat juga di slide berikutnya, yaitu yang dimulai dari perencanaan, kemudian langsung ke tindakan, observasi, kemudian refleksi. Sederhana sekali. Setelah refleksi, perencanaan kembali, tindakan kembali, observasi dan refleksi lagi. Ini sangat sederhana. Nah, di sini juga sebelumnya saya juga akan menjelaskan itu. Apa itu sih perencanaan? Nah, kalau misalnya perencanaan, tentu saya yakin teman-teman juga mempunyai pengertian masing-masing tentang perencanaan gitu ya. Karena manusia mana sih yang tidak punya rencana dalam hidupnya gitu ya. Nah, kemudian yang namanya rencana ini yaitu proses menentukan program yang berangkat dari suatu ide gagasan peneliti gitu. Gambaran itunya apa sih yang disederhanakan dalam suatu kalimat gitu ya. Kemudian yang kedua itu tindakan. Tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh peneliti. Jadi setelah perencanaan, nah misalnya ada beberapa uraian rencana nih, ada sekitar 5 rencana. Nah, dari rencana-rencana tersebut, misalnya dari rencana pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ini tentunya belum direalisasikan karena misalnya perencanaan itu hanya ada di dalam otak atau misalnya sudah dituangkan ke dalam suatu tulisan. Nah, setelah dituangkan dalam suatu tulisan, maka rencana tersebut direalisasikan dalam tindakan. Tentunya teman-teman sudah saya anggap sudah sangat paham dalam hal ini ya. Nah, kemudian ya setelah pelaksanaan atau tindakan, dilakukanlah observasi. Nah, ini saya membahasnya bukan step by stepnya, tetapi pengertian dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Di sini kita saya masih membahas tentang observasi, yaitu observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas tindakan atau pengumpulan informasi tentang berbagai kelemahan tindakan yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Dan refleksi ini kegiatan analisis tentang hasil observasi hingga memunculkan program atau perencanaan baru. Jadi setelah hasil observasi biasanya setelah observasi dilakukan, nah kita dapat data nih dari observasi. Nah, setelah dapat data, proses untuk menganalisis observasi itu dinamakan dengan refleksi gitu. Jadi apakah setelah observasi ini apakah datanya kurang, atau apakah harus dilakukan penelitian ke tahap berikutnya, ataukah harus dilakukan perbaikan atau adakah kesalahan. Nah, di sini direfleksi ya, ketahuannya gitu ya. Itu kan tadi kita sudah membahas tentang metode Lewin. Yang kedua adalah model model bukan metode ya. Model. Kemudian yang kedua adalah model Elliott. Seingat saya Bapak Elliott ini beliau juga adalah salah satu penggerak guru adalah peneliti gitu ya. Mempunyai gagasan bahwa guru adalah seorang peneliti juga, bukan hanya pengajar gitu ya. Jadi menekankan pada proses untuk mencoba hal-hal baru dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya teman-teman melihat di Google gitu ya, dalam metode Elliott ini, jadi dalam satu perencanaan ini itu dalam satu tindakan ini ada beberapa rencana gitu, atau dalam satu rencana ini ada beberapa tindakan ya. Ada tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3 gitu ya. Bisa dilihat di ininya juga. Dari gagasan umum, kemudian eksplorasi, rencana. Nah, dari rencana ini tindakan 1, kemudian monitor dan eksplorasi atau tindakan 2. Dari di sini juga ada revisi rencana, tindakan 2 dan seterusnya. Pengembangan gagasan umum, eksplorasi, rencana, tindakan 2 dan seterusnya. Mohon maaf ya.
sebelumnya saya mohon maaf lagi. Kenapa? Karena ada masalah dengan laptop saya. Jadi kebetulan laptop saya ketinggalan gitu di Cirebon, dan saya meminjam laptop saudara saya. Jadi tidak bisa melakukan recording gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penjelasan saya kurang maksimal gitu. Jadi boleh kepada teman-teman untuk bertanya mengenai materi ini, insya Allah kami berusaha dengan menjawabnya dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan serelevan-relevannya gitu ya. Tapi teman-teman semua bisa lihat di PowerPoint yang kami bagikan di sana. Saya menjelaskan persis sekali dengan PowerPoint. Nah, kemudian ada yang ketiga ini model Hopkins. Nah, model Hopkins ini ditekankan atau misalnya intinya adalah pelaksanaan penelitian tindakan dilakukan membentuk spiral yang dimulai dari merasakan adanya masalah, kemudian menyusun perencanaan, melaksanakan tindakan, kemudian melakukan observasi, kemudian mengadakan refleksi, dan melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya. Jadi dari awal itu ya bisa dilihat juga di draftnya, di tabelnya, dari identifikasi masalah ke perencanaan, kemudian ke aksi, observasi, refleksi, kemudian perencanaan ulang, kemudian aksi, observasi, refleksi. Kalau dipikir-pikir ini model ini mirip sekali dengan metode yang pertama, yaitu metode model Kurt-Lewin. Jadi kan kalau misalnya model Kurt-Lewin ini yaitu perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Nah, kalau model Hopkins ini dari identifikasi masalah, perencanaan, aksi, observasi, refleksi. Perencanaan ulang, aksi, observasi, refleksi, muter terus ke perencanaan ulang ini. Nah, ini jadi tapi di sini menekankannya kepada merasakan adanya menyusun perencanaan, melakukan tindakan, melakukan observasi, mengadakan refleksi, melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya. Kemudian yaitu ada model PTK bentuk siklus. Nah, dinamakan siklus karena model ini menonjolkan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap peneliti, misalnya guru, dalam setiap kali putaran. Bisa dilihat dari refleksi awal, dari pendahuluan, perencanaan tindakan, implementasi 1, observasi 1, refleksi 1. Terus ke perencanaan 2, implementasi 2, observasi 2, refleksi 2, kemudian perencanaan 3, implementasi 3, observasi, refleksi 3. Kemudian ya unsur-unsur yang ada di dalam model-model ini itu tidak jauh, tidak kemana-mana, tapi berputar di antara perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kemudian penjelasan berikutnya akan diberikan oleh saudari Dia, ya, yaitu mengenai tentang karakteristik pendidikan PTK, penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang timbul, yang mendesak untuk segera diselesaikan di dalam kelasnya.
memperbaiki pembelajaran secara terus-menerus. Di sini, jadi penelitian itu memiliki beberapa siklus-siklus tersendiri yang harus mencerminkan perbaikan demi perbaikan yang dicapai. Jadi hasilnya itu yang tadinya tidak kurang baik menjadi lebih baik lagi. Jadi yang tadinya permasalahan itu akan sedikit hilang ataupun akan terselesaikan gitu. Nah, terus juga di sini ada karakteristik dari Richard Winter. Itu ada 6 karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, kritik refleksi. Jadi di sini yaitu merefleksikan hasil pembelajarannya melalui evaluasi atau penelitian. Selanjutnya itu yang kedua itu kritik dialektis. Maksudnya itu diharapkan penelitian bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang dipilihnya. Selanjutnya peneliti akan bersedia melakukan pemeriksaan terhadap pertama itu ada konteks hubungan bicara menyeluruh, yang kedua struktur kontradiksial, dan selanjutnya yang ketiga itu kritik kolaboratif. Nah, sama seperti yang tadi, kolaboratif itu bersama dengan teman sejawat ataupun respon. Yang selanjutnya itu keempat, kritik resiko. Nah, di sini resiko diharapkan dan dituntut agar peneliti berani mengambil resiko, terutama pada waktu proses penelitian. Kritik yang timbul itu diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan suatu transformasi dan melesetnya hipotesis. Selanjutnya yang kelima itu kritik susunan jamak. Jadi di sini susunan jamak itu apakah itu memiliki struktur jamak karena jelas. Penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipatif, dan kolaboratif. Yang keenam itu kritik internalisasi teori dan praktek. Di dalam penelitian tindakan kelas, keberadaan antara teori dan praktik bukan merupakan dua dunia yang berlainan. Akan tetapi keduanya merupakan dua tahap yang berbeda yang saling bergantung dan keduanya berfungsi untuk mendukung transformasi. Sekian dari kelompok 11 yang beranggotakan Cinta Kiriah dan Rama Ramdhani Budiman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika teman-teman masih kurang paham, silahkan untuk bertanya kepada kelompok kami, dan kami berharap kepada teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam